dicoba untuk rapi, bisa jadi tetap ada saja satu dua yang lolos, menawarkan skema-skema yang kurang baik gitu ya. Nah, kenapa pemerintah begitu kuatnya untuk mendorong ekosistem yang sehat? Karena memang lembaga keuangan ini sangat bertalian erat dengan kepercayaan, dengan trust gitu ya. Harapannya ketika kita berurusan dengan lembaga keuangan, kita taruh uang 1 juta, di akhir bulan juga tetap 1 juta. Mungkin dipotong oleh administrasi dan lain-lain, tapi kurang lebih segitu. Gitu. Harapannya justru ketika masuk 1 juta, mungkin keluar bisa 1,5, bisa 2 juta gitu harapannya. Kemudian bagi yang punya proyek gitu ya, masuk bawa proyek, keluar bisa dapat modal untuk menjalankan proyeknya, walaupun nanti harus mengembalikan dalam bentuk dividen atau dalam bentuk misalkan pengembalian hutang gitu ya. Jadi orang-orang yang mungkin tidak saling kenal, orang-orang yang di dunia nyata nggak pernah ketemu, hanya melihat informasi, hanya melihat mungkin bad paper project-nya, harus menaruh kepercayaan, maka disitulah peran keamanan informasi. Oke, mungkin boleh ke slide berikutnya. Nah, ISO 27001 ini bukan satu-satunya standar keamanan informasi. Mungkin kalau Bapak Ibu yang background-nya teknik gitu ya, pernah mendengar mengenai COBIT, mengenai ITIL, atau mungkin ISAKA, itu ada banyak kerangka kerja keamanan informasi. Namun yang menyentuh sisi manajerial secara cukup mendalam, kemudian yang broad, yang cakupannya cukup luas, itu saya rasa adalah ISO ini gitu ya. Karena di sisi manajerial dia cukup menyentuhnya cukup luas. Pertama dia mungkin ini mengulang sedikit dari yang hari kemarin gitu ya. Dia melihat konteks organisasi. Dia petakan dulu siapa yang punya kepentingan. Apakah pemodal, apakah di sini ada kepentingan dari pemerintah daerah pusat, apakah ada kepentingan dari misalnya masyarakat sekitar, apakah ada kepentingan dari calon pasarnya nanti, apakah di situ ada kepentingan dari misalnya asosiasi seperti Aludi gitu ya. Semua perlu kita masukkan. Dari pihak-pihak itu lalu kita lihat ada isu apa di dalamnya. Apakah misalnya pemerintah menetapkan berbagai peraturan. Sejauh mana kita sudah melengkapi peraturan itu terkait dengan POJK 57 ini, mungkin juga ada yang terkait dengan Undang-Undang Tenaga Kerjaan kalau kita punya tenaga kerja nanti, mungkin juga terkait dengan perlindungan informasi pribadi, nanti pasti akan relevan juga. Kemudian misalnya dari pendiri juga pasti punya niatan. Nggak bisa cuman asal pokoknya ya buka perusahaan kita cuan bungkus gitu ya, kecubung ketemu cuan bungkus, nggak bisa juga. Dari pendiri dia pasti punya visi misi, dia pengen apa yang ingin dicapai dari perusahaan yang Bapak Ibu kelola nanti gitu atau sekarang sudah jalan gitu ya. Misalnya ingin memajukan UMKM terutama di bidang pertanian gitu. Ada beberapa saya lihat yang bermain di pertanian, ada yang di bidang properti, ada yang di bidang lingkungan, khusus misalkan dia memang UMKM atau bisnis-bisnis yang lingkungan. Nah, ini harus kita masukkan juga lingkungan, misalnya lingkungan itu nanti yang punya kepentingan di situ, katakan dari pemangku hutan, atau dari LSM, atau dari pedagang karbon. Sekarang lagi ngetren tuh carbon trading. Itu juga perlu kita masukkan, kita consider sebagai pihak-pihak yang mungkin akan memberikan informasi, atau mungkin dia adalah pihak yang akan juga menjadi penerbit nanti bisa juga, maka perlu kita masukkan apa saja yang nanti mungkin bisa mempengaruhi keputusan kita, bisa mempengaruhi tata kelola kita, bisa mempengaruhi jalannya perusahaan kita nanti. Seperti itu kira-kira. Nah, berikutnya kita lihat mengenai kepemimpinan. Seberapa komit pemimpin untuk menjalankan bisnis ini, terutama dalam kaitannya dengan keamanan informasi gitu ya. Nah, ini dibuktikan dengan menyiapkan sumber daya yang cukup. Minimal
ada yang mengurusi people, ada yang mengurusi proses, ada yang mengurusi teknologi, gitu ya. PPT jalan. Kemudian dibuatlah yang namanya policy, kebijakan, bahwa perusahaan akan mengamankan informasi, bahwa perusahaan akan menjaga kerahasiaan data, bahwa perusahaan akan membatasi akses demi keamanan data. Seperti itu kira-kira bunyinya. Nanti ada yang kebijakan itu sifatnya singkat saja, yang nanti akan di-broadcast ke semua pihak yang berkepentingan. Ada yang lebih detail, yang sudah agak teknis. Jadi bagaimana perusahaan akan mengatur mengenai aset, informasi terutama, bagaimana perusahaan akan membatasi akses, bagaimana enkripsi yang digunakan, bagaimana nanti keamanan secara fisik, bagaimana untuk data transaksi, siapa yang boleh melihat, seperti itu. Semua akan dituangkan secara garis besar. Jadi ada, kalau zaman dulu namanya garis besar haluan negara, nah ini ada kebijakan keamanan informasi di sini. Jadi ini sifatnya kerangka yang besar gitu ya, yang akan menjadi arahan, menjadi guidance bagi perusahaan ini untuk beroperasi ke depannya, terutama dalam kaitannya mengamankan informasi. Seperti itu leadership. Nah, di sini mungkin perwujudannya bisa juga dibuat semacam surat penunjukan timnya siapa, kemudian tanggung jawabnya siapa apa aja dari tim itu, untuk mencakup fungsi-fungsi yang nanti akan terkait dalam keamanan informasi. Seperti itu. Lalu setelah itu kita rencanakan. Karena prinsip dari ISO, semua standar ISO itu hampir semua mengikuti alur PDCA, Plan, Do, Check, Action. Kita rencanakan, kita jalankan, kita terapkan, kemudian kita periksa sudah sejauh mana penerapannya, dan action. Ada kurang-kurang apa, kita perbaiki gitu ya. Jadi itu siklus yang terus berjalan gitu. Nah, dalam perencanaan ini, kalau Bapak Ibu lihat standarnya, itu pertama kita lihat risk dulu. Padahal sebenarnya kalau saya lihat, kita perlu tahu dulu tujuannya apa. Tujuan yang sesuai dengan kebijakan. Jadi kita tadi udah punya kebijakan, kita tetapkan tujuannya, apa yang ingin dicapai. Dengan menerapkan SMKI ini, misalnya pertama kita ingin mencapai compliance, kita ingin memenuhi semua tata peraturan yang terkait di bisnis ini, mulai dari POJK 57 dan seterusnya yang tadi saya sebutkan di depan. Kemudian mungkin kita ingin menjadikan karyawan-karyawan kita lebih aware terhadap keamanan informasi, gitu ya. Karena mungkin tadinya bisa jadi karyawan yang kita hire, kita rekrut bukan dari industri keuangan, mungkin dari industri lain yang tidak seketat itu keamanan informasinya. Bagaimanapun juga, bagaimanapun kecilnya nanti bisnis yang berjalan di awal-awal ini, tetap lembaga keuangan, sehingga pengamanan informasi itu harus lebih ketat gitu ya. Nah, makanya itu juga bisa jadi tujuan di sumber daya manusianya. Kemudian secara teknis, misalnya secara teknis kita punya tujuan untuk menerapkan tata kelola yang baik, kita punya informasi terdokumentasi mengenai sistem kita, mengenai topologi jaringan kita, mengenai misalnya nanti pelaporan insiden kita punya di situ. Nah, itu kita masukkan dalam sasaran kita. Tidak usah banyak-banyak, mungkin 5, 7, paling banyak 10 lah sasaran itu udah. Karena di akhir tahun, di akhir periode kita harus mempertanggungjawabkan sejauh mana sasaran itu kita capai. Apakah kita mencapai 100%, apakah baru 20% gitu ya. Nah, ini mungkin metode yang sekarang ini lagi ngetren gitu, yang banyak dipakai startup seperti Gojek, Grab, sampai ke yang raksasa, perusahaan-perusahaan yang besar seperti Google, Twitter, itu adalah OKR, itu bisa diterapkan juga di sini. Jadi kita tetapkan sasaran, what-nya apa, objektifnya, kemudian key result-nya, hasil-hasil yang ingin dicapai, itu kita bisa menggunakan OKR key result-nya apa. Misalkan kita ingin mencapai tata peraturan yang benar gitu ya, compliance. Key result-nya adalah misalkan POJK 57 100% tercapai. Kemudian di tahun ini berizin gitu ya misalnya. Kemudian terdaftar di Aludi sebagai member penuh atau apalagi yang terkait dengan itu. Jadi satu objektif, 2 atau 3 key result, dan key result ini kalau bisa ada angkanya. Jadi nanti kita gampang mengukurnya di akhir periode. Dan nggak harus nunggu 1 tahun. Kalau OKR itu bisa misalkan kita ukur tiap
bulan, atau mungkin beberapa perusahaan malah lebih singkat lagi, tiap 2 minggu dicek gitu ya. Jadi sasaran ini selalu kita cek. Karena yang sering terjadi adalah, ini pengalaman kami juga, ketika sasaran itu diukur 1 tahun, biasanya oke, habis ISO semangat gitu ya, dilihatin, dipantengin gitu. Nanti lupa, tahu-tahu udah hampir setahun, hampir surveillance, oh sasaran kami kemarin belum dicek gitu. Itu yang sering terjadi. Nah, dari sasaran itu baru kita lihat risiko-risiko apa, hal-hal apa yang menjauhkan kita dari sasaran. Misalkan sasaran terkait compliance tadi, misalnya risikonya adalah kita kekurangan sumber daya, baik itu orang maupun secara teknis. Maka ini akan ada kaitannya dengan Aneks 7, dengan perekrutan, terkait juga dengan penyaringan sumber daya di situ. Maka kendalinya apa? Oke, kita melakukan nanti akan penyaringan, namun dengan background checking yang tepat, kemudian kita akan mitigasi supaya nanti ketika kita sudah running, orangnya akan cukup, seperti itu. Misalnya kira-kira itu dari sumber daya. Kemudian misalkan ada risiko sistem kita belum aman dirasanya karena belum diuji. Nah, salah satu yang berkaitan di sini nanti ada namanya, kalau sebenarnya di standar ini dimintanya hanya vulnerability assessment, pengujian kerentanan. Namun kalau saya lihat dari peraturan di OJK itu dimintanya adalah full penetration testing. Nah, itu nanti mungkin di sesi setelah ini Mas Roland bisa bantu menjelaskan lebih lanjut gitu ya terkait yang penetration testing ini. Risiko-risiko itu kita gali gitu ya, kita lihat seberapa banyak, seberapa jauh kita berisiko. Dengan mengetahui risiko itu justru kita bagus gitu, kita bisa memitigasi mana-mana saja yang titik-titik rawan kita gitu ya. Jadi keamanan itu nggak ada bedanya dengan satpam di gedung gitu ya. Kita tahu di pagar sebelah sana sering diterobos orang, maka kita bikin pengamanannya, kita tambahin pintu atau mungkin kasih CCTV di situ gitu ya. Jadi dengan semakin kita mengenali lubang-lubang atau potensi kerentanan yang ada di tempat kita, maka semakin aman gitu. Misalkan kita lihat ada satu ruangan yang mungkin di situ ada tumpukan-tumpukan kertas gitu ya, maka kita taruh APAR di situ. Ini nanti juga terkait dengan pengamanan fisik. Risiko-risiko itu kita lihat semua sedetil mungkin, sedalam mungkin. Nah, satu perusahaan beda-beda. Ada yang satu perusahaan bisa punya 30-an risiko, ada yang sampai 100 risiko lebih gitu ya. Kita pernah ya sekitar 100 lebih gitu. Untuk satu bahkan dia belum full scope gitu, hanya untuk satu unit bisnis. Jadi beda perusahaan bisa sangat berbeda profil risikonya. Namun banyak sedikitnya risiko tidak menentukan apakah perusahaan ini bahaya atau tidak. Justru ketika kita mengetahui lebih banyak, berarti kita mawas diri, kita tahu sisi lemah kita di mana, maka kita bisa memitigasinya. Itu dari planning. Kemudian support di sini ada beberapa hal. Pertama mengenai kecukupan sumber daya manusianya sendiri. Jadi memang untuk menjalankan ini perlu sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya teknisnya, sumber daya perangkatnya. Karena bagaimanapun juga kita fintech, maka sisi technya nggak bisa ditinggalkan gitu ya. Kita perlu web, kita perlu aplikasi, perlu taruh sistem di satu tempat, mau bisa on premise, bisa cloud. Mungkin kemarin kalau mempertimbangkan AWS, nah itu kemarin sudah ada dari AWS yang presentasi gitu ya. Itu juga bisa dipertimbangkan, cukup convenient, atau mungkin penyelenggara cloud lain. Nah itu perlu kita pertimbangkan di sini. Kemudian juga dipertimbangkan juga bahwa penyelenggara cloud maksud saya, harus berada di Indonesia, seperti itu misalnya. Kemudian terkait dengan kalau kita sudah punya sumber dayanya, oke, kalau sumber daya yang teknis, sumber daya yang mesinnya, oke lah, memang itu tinggal kita jalankan, tinggal kita tes secara teknis. Kemudian manusianya bagaimana? Manusia juga harus punya awareness yang baik di situ. Kita harus nanti kasih pelatihan bahwa pentingnya keamanan informasi, kita berikan mengenai kebijakan tadi yang kita sudah siapkan di klausul 5. Nah, kemudian juga kita atur mengenai komunikasi di antara mereka. Kita buat tabel komunikasi nanti di situ. Kemudian jangan lupa mengenai dokumentasi. Nah, dokumentasi ini mungkin akan memberatkan
Namun ya mau tidak mau kita harus melalui itu gitu. Karena salah satu bukti bahwa kita sudah menerapkan adalah kita punya ada yang namanya dokumen itu tersebut ya. Jadi mirip kalau kita sudah kuliah gitu ya. Bagaimana memastikan bahwa kita sudah lulus kuliah, sudah layak untuk di wisuda. Oh, kita sudah punya bukti penelitian. Nah, bentuknya skripsi. Nah, seperti itu. Jadi dokumen-dokumen ini adalah bentuk bahwa kita sudah melakukan membuat kebijakan, bukti bahwa kita sudah melihat risiko, bukti bahwa kita sudah mencatat mengenai perubahan sistem, mencatat mengenai insiden, itu perlu kita dokumentasikan. Nah, ini memang mungkin memberatkan, tapi bisa minta bantuan kami sebagai konsultan, seperti itu kira-kira. Nah, berikutnya setelah kita rencanakan, jadi bagian perencanaan, bagian atas ini perencanaan semua, operation adalah do-nya. Kita terapkan tadi kendali-kendali tadi dalam penerapan. Jadi kita mulai untuk mendata aset, kemudian aset-aset tersebut kita batasi aksesnya, kemudian kalau memang kita perlu bungkus dengan enkripsi, kita enkripsi, kemudian mengenai fisiknya kita kendalikan juga, nggak boleh sembarangan orang masuk ke ruangan kerja kita, kemudian perangkat-perangkat pendukung kita harus handal, kalau memang perlu ada cadangan kita kasih cadangan, kalau memang bahkan bila mana perlu, nanti misalnya kantor itu tidak bisa diakses, kita harus tahu harus bekerja dari mana gitu ya. Misalkan kayak seperti sekarang semi lockdown lagi, bisa nggak tim bekerja dari rumah? Itu perlu kita uji juga di situ. Nah, ini ada detail pengendaliannya dalam yang namanya aneks. Nanti kita nyatakan di situ. Oh ya, semua yang ada di halaman ini harus diterapkan. Jadi ini namanya klausul harus diterapkan, mandatory gitu ya. Walaupun penerapannya mungkin agak berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lain, tapi ini adalah bagian dari standar yang harus diterapkan. Tidak ada pengecualian. Namun kendali-kendali aneks boleh dikecualikan selama memang kita punya alasan yang cukup kuat gitu ya. Atau mungkin aneks tersebut tidak relevan. Jadi misalnya ada pengendalian mengenai development oleh pihak ketiga. Nah, kalau kita memang tidak menggunakan pihak ketiga, semua development teknologi dikerjakan secara internal, itu tidak berlaku gitu. Jadi ada hal-hal yang memang itu tidak perlu kita terapkan. Tapi misalkan kendali mengenai kepatuhan hukum atau kendali mengenai penggunaan hak cipta gitu, ada hak cipta. Jadi perangkat lunak maupun dokumentasi kita tuh harus mematuhi ketentuan hak cipta. Nah, itu nggak bisa kita kecualikan biasanya. Kecuali memang kita memang yang kita pakai sama sekali unlicensed, tapi itu sulit membuktikannya juga gitu ya. Maka dari ada 114 kendali, bisa kita lihat mana yang applicable, mana yang applicable. Nanti mungkin di setelah ini bisa kita lihat sepintas gitu ya. Nah, setelah kita terapkan, kita ukur semua, ini mungkin waktunya kira-kira 2 bulan, 3 bulan kita terapkan, kita evaluasi. Kita evaluasi pertama sasaran kita tercapai atau tidak. Jadi sasaran tadi kita lihat tercapai seberapa persen. Kalau tercapai semua 100%, mungkin jadi pertanyaan kita juga, jangan-jangan sasarannya terlalu gampang gitu. Tapi kalau misalkan baru tercapai 10-20% semua, oh ini terlalu sulit. Di sasaran ini semacam ya antara teknik dan seni gitu ya. Kalau terlalu gampang orang akan meremehkan, kalau terlalu sulit orang akan malas mencapainya. Maka ya harus kira-kira sasaran yang bisa dicapai, tapi ya tidak terlalu gampang. Nah, kita perlu tahu tuh sejauh ini selama penerapan 2-3 bulan ini sejauh mana sasaran sudah kita capai. Sebenarnya nggak tercapai 100% juga nggak apa-apa, tapi kita harus tahu bagaimana untuk mengoptimalkannya lagi. Kemudian juga misalkan ada sasaran-sasaran yang sudah tidak relevan, misalnya bisnisnya geser gitu ya dari yang tadinya menangani juga terkait misalnya UKM di pertanian, nanti mau fokus hanya UKM di lingkungan. Nah, maka yang pertanian tadi, kalau ada sasaran di situ bisa kita, misalkan kita usulkan untuk dihapus di quarter berikutnya, gitu. Itu bisa juga kalau ada sasaran yang sudah tidak relevan. Nah, kemudian kita akan jalankan yang namanya audit internal. Jadi sebelum kita diaudit oleh badan sertifikasi, secara internal kita perlu mawas diri dulu. Kita perlu mencoba melihat
sejauh mana penerapan standar ini. Jadi ke departemen-departemen kita lihat, misalkan ada departemen legal, keuangan, pemasaran, kemudian departemen teknis tentunya. Nah, itu kita lihat sejauh mana sudah menerapkan klausul-klausul dan kendali dari ISO ini. Jadi kita cek dulu nanti apa-apa saja yang masih kurang gitu ya. Kalau memang kurang tapi tidak mengganggu secara bisnis, mungkin itu namanya adalah opportunity for improvement, peluang perbaikan. Tapi kalau sekiranya mengganggu bisnis namun tidak signifikan gitu ya, bisa kita perbaiki sambil jalan, itu nanti kita berikan temuan namanya temuan minor. Jadi mirip kayak audit eksternal. Kalau sekiranya memang ini urgent sekali dan memang bisa menghambat kita, misalkan sudah kurang sebulan masuk perizinan tapi kita belum apa-apa, belum ngobrol ke OJK, belum ngobrol ke Aludi. Nah, itu bisa kita berikan temuan major gitu ya. Nah, temuan major di sini agak berbeda dengan temuan major yang diberikan oleh badan sertifikasi. Kalau badan sertifikasi memberikan temuan major, maka sertifikat akan ditunda dulu. Jadi tidak akan direkomendasikan dulu sampai kita perbaiki. Nah, kalau temuan major di internal audit ini sebenarnya untuk alert, untuk menggugah dari manajemen bahwa ini penting loh, harus segera dijalankan. Nah, keputusannya antara memang kita maju ke sertifikasi atau kita tunda dulu sampai ini kita perbaiki gitu. Biasanya makanya kalau ada temuan major di internal audit itu mungkin dalam waktu seminggu sampai paling lama sebulan itu harus kita tutup. Karena biasanya takutnya nanti jadi batu sandungan ketika audit eksternal. Jadi kita sudah amankan dari berbagai sudut, berbagai aspek bahwa sebenarnya kita sudah menerapkan dengan benar-benar gitu ya. Nah, proses evaluasi ini ditutup atau dibungkus dengan namanya tinjauan manajemen. Jadi dari tim tadi yang sudah dibentuk di bagian leadership, kita masuk ke tinjauan manajemen. Jadi dilaporkan pencapaiannya sejauh ini seperti apa, rekaman-rekamannya, kelemahan kita ada di mana, kemudian temuan internal auditnya apa, apakah kita siap maju ke audit eksternal, seperti itu. Nah, setelah itu audit eksternal. Ada 2 tahapan, stage 1, stage 2. Gitu. Nanti mungkin di roadmap-nya saya sampaikan gitu ya. Nah, ini nggak selesai di sini. Jadi ketika Bapak Ibu nanti hasil dari performance evaluation bahkan oleh tim eksternal itu nanti direkomendasikan, yang artinya tersertifikasi bahwa misalnya PT Property Lord atau PT misalnya Bursa Red sudah tersertifikasi, itu tidak berhenti di sini. Nanti setiap tahun akan ada pemantauan dari badan sertifikasi. Nah, itu pemantauan itu diharapkan kita juga sudah melihat bagaimana penerapan setahun berikutnya gitu ya. Jadi ini proses yang continuous. Dengan demikian akan terjadi namanya continuous improvement. Kalau kemarin ada kurang-kurangnya bagian ini sudah diperbaiki atau belum. Dan karena industri ini kan dinamis ya, mungkin sekarang kita baru ada 3 orang, nanti tahun depan sudah ada 30 orang. Mungkin yang kemarin belum berizin tiba-tiba berizin dan yang kita tangani ada banyak penerbit, banyak pemodal, seperti yang sudah berizin sekarang kan kencang sekali itunya, trafficnya gitu ya. Maka konteks bisa berubah, maka hal-hal yang tadinya bukan ancaman bisa jadi ancaman, maka continuous improvement ini harus terus dipantau, seperti itu kira-kira. Oke, berikutnya, nah slide berikutnya boleh. Kalau tadi saya bicara mengenai kontrol, pengendalian, ini ada yang namanya annex gitu ya, statement of applicability, mengenai polisinya, mengenai pengorganisasian. Di sini pengorganisasian ini kita tinjau mengenai, di sini ada mengenai teleworking, mengenai project management, kemudian mengenai device kita, apakah kita pakai device sendiri atau kita pakai device-nya perusahaan, gitu, diatur di organisasi. Kemudian berikutnya masuk ke bagian human resource, ini mulai dari rekrutmen, bagaimana kita merekrut, sudahkah ada persyaratannya ketika direkrut, apakah ada background checking, kemudian apakah karyawan tersebut dikontrak, dan ini juga pengamanan ini tidak hanya human resource, tidak hanya karyawan yang sifatnya kita hire permanen atau mungkin kontrak secara internal, tapi juga misalkan pekerja-pekerja lepas yang membantu kita hanya mungkin seminggu, sebulan gitu ya, itu juga perlu kita atur melalui human resource security.
Kemudian selama di dalam pengendalian kita, human resource ini juga wajib kita kembangkan gitu ya. Kita kembangkan skill-nya supaya meningkatkan availability sistem kita gitu. Jadi tidak semata-mata kita hire terus ya sudah gitu ya. Di sini harus kita kembangkan karena perkembangan sistem kita, organisasi kita sangat tergantung dengan human resource di situ. Nah, selama bekerja juga dia harus mematuhi peraturan, kemudian juga kita perlu mekanisme tata kelolanya di situ sampai ketika dia misalkan mutasi atau dia keluar gitu ya, itu harus kita atur, nggak sembarangan dia keluar gitu ya. Berikutnya adalah mengenai aset manajemen. Nah, di sini biasanya orang langsung berpikirnya, oh saya punya gedung apa, saya punya mobil apa, padahal perusahaan zaman sekarang bisa jadi nggak punya apa-apa gitu, punyanya cuma ide. Nah, ide ini yang perlu kita jadikan aset. Informasi, rencana bisnis, kemudian misalnya source code, itu juga aset gitu ya. Jadi aset itu sekarang lebih ke informasi. Perusahaan sebesar Gojek mungkin tidak punya satu motor pun gitu ya. Tapi dia mengelola jutaan motor di Indonesia dan di negara-negara sekitar gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi informasi, data pelanggan itu adalah aset kita yang utama. Kemudian juga pengolah asetnya itu sendiri, pengolah informasi, software-softwarenya juga kita masukkan ke aset. Baru mungkin kalau kita memang punya gedung sendiri, punya kendaraan, kita masukkan juga. Jadi fisik bisa jadi zaman sekarang tidak terlalu signifikan, justru aset informasinya. Kemudian siapa saja yang boleh mengakses aset informasi tersebut kita kendalikan. Di situ kita terapkan siapa yang jadi super admin, yang jadi admin, dan siapa user biasa. Dan user itu boleh masuk kemana saja, kita buat semacam matriks gitu ya. Jadi ini perlu kita update terus, karena untuk memastikan bahwa misalnya karyawan di bagian keuangan rasanya tidak perlu untuk langsung melihat source code. Demikian juga sebaliknya, tim teknis, tim IT tidak perlu melihat transaksi harian gitu, walaupun mungkin dia buatin platform yang tapi ketika sudah transaksi berjalan itu harus diserah terimakan ke bagian keuangan mungkin. Nah, seperti itu. Jadi perlu kita batasi untuk meminimalisir kebocoran. Jadi kalau ada kebocoran terutama oleh orang dalam tidak bisa kita mitigasi dari awal gitu ya. Kemudian kalau ada informasi-informasi yang memang perlu kita enkripsi gitu. Kriptografi itu kata kerjanya, kata bendanya enkripsi atau kebalik ya, kayaknya seperti itu ya. Nah, misalnya kita kan akan sedikit banyak mengumpulkan data pelanggan, data penerbit, pemodal gitu ya. Itu misalkan bagian-bagian yang memang perlu kita masking dengan enkripsi, NIK, tanggal lahir, kemudian data-data tertentu bisa kita encrypt. Jadi ketika pun kalaupun amit-amit sampai bocor, yang mereka lihat adalah data terenkripsi, tidak data telanjang yang bisa langsung kelihatan di dalamnya. Kemudian pengamanan fisik, nah itu tadi kalau pengamanan fisik ini lebih ke kantor kita, dokumen-dokumen, kemudian kalau ada hard copy sebisa mungkin tidak lama-lama di atas meja, dibaca seperlunya, setelah itu masuk ke laci gitu yang gitu-gitu. Kalau ada tulisan-tulisan di papan, misalkan rencana bisnis yang kita paparkan di papan tulis atau di board gitu ya, sebisa mungkin selesai rapat langsung diamankan, ditutup, dimasukkan ke tempat yang lebih aman. Kemudian tidak sembarang orang boleh masuk. Kita bikin zonasi di kantor. Zona yang mungkin hijau, semua orang boleh masuk. Zona kuning yang boleh masuk, tapi harus ditemani oleh tim internal. Dan zona merah yang memang misalkan ruangan admin, ruangan accounting, atau mungkin ruangan BOD. Nah, itu perlu kita zonasi, zona merah misalnya. Operation security, nah ini akan banyak terkait dengan teknis operation security ini. Dia mulai dari pemisahan lingkungan development, lingkungan testing, sampai lingkungan operasional, itu ada di pengendalian operasional. Kemudian pengendalian perubahan, kemudian pengendalian mengenai kapasitas. Jadi kita perlu memastikan bahwa sistem kita available terus, sebisa mungkin gitu ya, 24/7. Kemudian kalau misalnya sudah mulai penuh 80% misalnya, perlu kita rencanakan ekspansinya.
gitu-gitu. Jadi kita perlu memastikan sistem kita available terus. Nah, kalau saya tadi mungkin lupa menyampaikan, prinsip utama dari ISO ini adalah CIA, confidentiality, memastikan bahwa hanya orang yang berhak untuk bisa mengakses, terkait dengan akses kontrol tadi, integrity, datanya juga utuh, benar gitu ya, sehingga kita perlu memastikan bahwa data itu tidak korup gitu ya. Kemudian availability, ketersediaan sistem. Nah, ini yang banyak dikontrol di operation gitu ya. Kemudian di operation ini juga dibahas mengenai vulnerability assessment. Di situ nanti ada mengenai penetration testing. Nanti mungkin lebih lanjut tim KPU akan menjelaskan mengenai pentest ini. Kemudian ada pengendalian mengenai software di situ. Apalagi ya di sini mengenai logging, bagaimana kita menarik log dari sistem, kita punya catatan gitu ya. Salah satu kalau mungkin kita perhatiin Satpam itu salah satu senjatanya adalah justru malah catatan, siapa yang masuk, siapa yang keluar, keperluannya apa gitu. Nah, ini juga sama. Log ini jadi poin yang penting di dalam keamanan informasi. Siapa yang masuk ke sistem, perluannya apa, kalau tiba-tiba ada orang masuk berat ke sistem kita padahal nggak ada campaign, ini kenapa gitu, oh jangan-jangan DDoS, bukan pelanggan kita gitu. Nah, kemudian setelah itu kita kendalikan mengenai komunikasi. Komunikasi ini ada dua hal, mengenai komunikasi perangkatnya sendiri, sarananya, misalnya jaringan kita juga harus aman, juga mengenai metodenya. Kita komunikasi dengan perusahaan siapa saja, apakah perlu NDA di situ, itu juga perlu diatur dalam komunikasi. Kemudian akuisisi, development, maintenance. Ini lebih sebenarnya fokusnya ke development saja sih. Dari mulai requirement-nya harus mempertimbangkan keamanan informasi. Kemudian pengembangannya itu sendiri harus dilakukan secara bertahap gitu ya. Ada step-stepnya, bisa ditelusuri. Mungkin sekarang kalau untuk versioning-nya agak enak ya, ada GitHub, GitLab gitu ya, ada Bitbucket bisa dipakai. Kemudian perlu dipastikan bahwa semua yang kita kembangkan itu, baik dikembangkan secara internal maupun pihak ketiga, nantinya akan melalui proses pengujian yang sesuai gitu ya. Kita harus testing dulu. Testingnya harus ada recordnya juga. Kemudian testing itu harus cukup. Nah, setelah memang bisa dipastikan bahwa semuanya siap, baru kita launching gitu ya. Jadi ada UAT-nya, proses UAT-nya di situ harus jalan. Dan data-data yang digunakan untuk testing itu sebisa mungkin adalah data yang bukan data beneran gitu ya, harus data dummy gitu. Nah, mungkin karena teman-teman di sini harus develop dulu, harus siap-siap dulu, baru berizin, baru boleh punya customer, maka bagian ini harusnya aman untuk testing. Karena yang sering terjadi adalah sudah running, sudah punya data pelanggan, nah itu dipakai untuk testing, nah itu berbahaya juga. Itu terjadi di Facebook kemarin sempat bocor, itu seperti itu. Kemudian karena keamanan informasi ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri, dan kita juga dalam berbisnis juga tidak berdiri sendiri gitu ya. Pasti ada vendor-vendor, ada partner gitu. Di sini aja ada vendor dari calon vendor mungkin dari kami sebagai konsultan keamanan informasi, ada pentester, ada biro kredit, ada digital identity dari Asli RI, itu vendor-vendor. Nah, vendor-vendor ini juga harus punya concern tertentu untuk keamanan informasi. Itu harus ikut mendukung. Kalau memang diminta untuk bukti penelusurannya, bagaimana penerapannya, bagaimana kalian mengamankan data yang kita berikan, itu boleh ditanyakan gitu. Jadi perlu ada audit kecil-kecilan kepada vendor kita. Sejauh mana dia sudah mengamankan informasi yang kita berikan. Karena ketika kita urusan dengan partner, dengan vendor, sedikit banyak ada informasi yang mereka olah, pasti kan ada yang mereka olah. Nah, itu sejauh mana pembatasan di tempat mereka perlu kita tahu juga gitu. Kalau memang vendor ini tidak amanah dalam mengelola informasi yang kita berikan, boleh diganti gitu. Nah, jadi untuk supply relationship ini semata-mata bukan mana yang paling murah, mana yang mungkin bisa memberikan, mohon maaf, mungkin cashback gitu ya, tapi lebih kepada vendor-vendor yang memang menjaga keamanan informasi. Baik, Pak Sultan. Untuk berikutnya adalah insiden management. Nah, kita perlu memastikan bahwa insiden itu kita catat gitu ya, kita catat, kita pastikan bahwa
ketika ada insiden segera mungkin kita tindak lanjuti gitu ya. Kemudian ke depannya supaya tidak terjadi lagi. Jadi prinsipnya mungkin seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, ketika ada insiden, bukan berarti ketika kita sudah menerapkan SMKI itu bebas dari insiden, tapi ketika insiden kita tahu siapa yang akan bertindak, seberapa cepat. Terkait juga dengan berikutnya mengenai business continuity. Kalau terjadi bencana bahkan yang sifatnya terminal, mungkin satu kota, nah itu bagaimana supaya sistem kita tetap berjalan. Karena kan pelanggan kita paling tidak seluruh Indonesia gitu. Nanti jadi ketika misalkan ada huru-hara di Jakarta, pelanggan yang di Surabaya tetap bisa berurusan dengan kita gitu. Layanan kita tetap berjalan dengan baik. Seperti itu kurang lebih. Nah, last but not least adalah mengenai compliance, mengenai kepatuhan hukum gitu. Tadi mengenai aturan-aturan itu sebenarnya bagian pertama harusnya kita cek. Tapi di standar ini ada di belakang gitu ya. Oke, berikutnya mungkin berikutnya, Pak. Slide selanjutnya. Oke, ini pemetaan lebih lanjut lagi. Tadi jadi operation sebenarnya banyak yang teknis, tapi itu bagian dari proses. Jadi setidaknya ketika teman-teman menerapkan ada 3 bagian, people, proses, teknologi. 3 ini harus ada yang take care masing-masing. Misalnya satu lebih ke orangnya, satu lebih ke prosedurnya, satu lebih ke technical gitu. Jadi kalau ada yang tanya, saya harus berapa orang nih untuk menerapkan? Kalau adanya baru 3 orang juga bisa kok jalan dulu gitu ya. Nanti kita bantu untuk penerapannya. Oke, berikutnya mengenai mungkin slide berikutnya. Nah, bagaimana supaya kami bisa certified gitu ya. Nah, sertifikasi ini sebenarnya bukan tujuan akhir. Nah, kalau cuma cari sertifikat itu di luar sana banyak yang jual gitu, dalam tanda kutip jual. Tapi yang diminta oleh OJK adalah proses penerapan yang benar-benar, kemudian juga nanti yang melakukan assessment, yang melakukan audit itu adalah dari badan-badan sertifikasi yang memang sudah masuk ke dalam whitelist-nya BSSN gitu ya. Ada 13 kalau tidak salah badan sertifikasi. Nah, itu boleh nanti dipilih dari salah satu dari 13 atau 12 mungkin kayaknya salah satu mengundurkan diri gitu ya. Nah, yang perlu dicapai pertama yang perlu dimiliki adalah komitmen dari stakeholder. Kemudian kesiapan tim. Kesiapan tim ini dibuktikan dengan misalkan tadi kita sudah punya sasaran, kita ada timnya paling nggak 3 orang tuh bisa gitu ya. Itu kita siapkan sasaran, kita buat dokumen, dan pokoknya ini one step at a time. Memang perlu waktu gitu ya. Kalau memang benar-benar diterapkan itu rasanya 3 atau 4 bulan itu adalah waktu yang ideal. Kalau lebih cepat dari itu kita terlalu buru-buru lari-lari. Kalau lebih lama mungkin takut semangatnya hilang gitu ya. Kemudian pastikan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala gitu. Oke, berikutnya kayaknya tinggal jualan aja sih yang berikutnya ini. Slide-slide berikutnya. Nah, iya, ini tentang kami. Kami adalah konsultan penerapan keamanan informasi. Nanti kalau memang Bapak Ibu perlu dibantu dalam penerapannya, kami bisa bantu. Tapi sejujurnya memang kalau mau nerapin sendiri bisa loh, gitu. Baca standarnya, coba dikerjain gitu, mungkin saja dikerjakan. Tapi kalau memang perlu dibantu, kita bisa. Dan kami sudah punya lumayan banyak pengalaman di dunia fintech, dari SCF, P2P, kemudian aset kripto gitu ya. Ada beberapa yang sudah kami bantu. Dari pengalaman itu mungkin bisa mempercepat dan mengarahkan Bapak Ibu secara lebih tepat gitu ya. Kayaknya di belakang tinggal iklan aja sih ini, Mas. Selanjutnya visi misi kalau nggak salah. Slide berikutnya. Iya, berikutnya lagi mungkin. Berikutnya ini layanannya dari ISO 2701, kemudian teknologi risk management. Jadi risk management yang khusus teknologi kami spesialis di situ. Berikutnya mengenai slide berikutnya. Berikutnya nih kalau nggak salah layanannya adalah mengenai BCP, pentesting juga sebenarnya kami bisa membantu. Kemudian berikutnya selain layanan terkait digital service, itu kita ada yang manajemen secara umum, itu misalnya manajemen mutu, untuk manajemen apa namanya lingkungan, manajemen K3, dan yang terbaru mungkin terkait dengan apa namanya anti penyuapan.
ISO 37001 itu juga kami ada tim yang bisa membantu. Kemudian terakhir kami lokasi di Jakarta, tapi beroperasi bisa di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu timnya ada di Surabaya, di Jogja, Bandung, atau mungkin kita pernah paling jauh itu di Makassar gitu, bisa juga kami bantu. Walaupun kami home base-nya ada di Jakarta. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan tidak terlalu membingungkan gitu ya. Sekiranya memang ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti mungkin di kolom chat atau mungkin dipandu oleh Pak Made gitu ya. Dari kami mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak Anton Dewantoro atas pemaparannya. Jika Bapak atau Ibu peserta memiliki pertanyaan dari pemaparan PT Aktuator Cipta Cendekia, dapat langsung mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur chat Zoom dengan format nama lalu pertanyaan. Ya baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Ya, kita akan lanjutkan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka dapat disimpulkan PT Aktuator Cipta Cendekia, spesialis dalam terkait risk management solution dengan ISMS akan berhubungan dengan konteks of the organization, leadership, planning, support, operation, performance, evaluation, improvement. Dengan salah satu metode yang lagi sering dipakai oleh perusahaan besar adalah OKR dengan bisa diukur dalam bulanan di PT Aktuator Cipta Cendekia. Dengan produk yang diberikan akan membantu dalam mengetahui permasalahan-permasalahan di perusahaan, karena hal ini penting di mana semakin kita mengenali alasan-alasan risiko yang ada di perusahaan, membuat kita bisa menghindari terkena permasalahan di kedepannya. Kemudian, acara akan dilanjutkan dengan pemaparan dari PT Kapio Teknologi Indonesia yang diwakili oleh Bapak Irman selaku perwakilan PT Kapio Teknologi Indonesia. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Suara saya sudah terdengar? Halo? Sudah, Pak. Sudah terdengar. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya Irman dari PT Kapio Teknologi Indonesia. Di sini kita akan membahas lebih detail mengenai apa itu penetration testing. Mungkin Pak Sultan bisa di next slide terlebih dahulu. Nah, mungkin dari Bapak dan Ibu sering bertanya-tanya apa sih bedanya vulnerability assessment dan juga penetration testing. Kenapa sih harga dari layanan penetration testing ini lebih mahal dari vulnerability assessment? Mari kita coba bahas. Nah, vulnerability assessment ini merupakan suatu systematic review dari kelemahan atau kerentanan pada sistem layanan informasi. Nah, sedangkan penetration testing ini merupakan aktivitas untuk kita mensimulasikan serangan yang bisa dilakukan oleh hacker pada jaringan sistem kita. Kenapa harga penetration testing ini lebih mahal daripada vulnerability assessment? Itu disebabkan pada saat kita melakukan penetration testing, kita juga melakukan vulnerability assessment untuk melihat kerentanan-kerentanan yang dimiliki oleh layanan Bapak dan sistem dari Bapak dan Ibu. Dan kenapa OJK atau regulasi lainnya itu mensyaratkan penetration testing? Karena untuk vulnerability assessment itu sering sekali menimbulkan false positive atau temuan-temuan yang sebenarnya itu tidak masalah. Jadi di tahap penetration testing ini kita coba memvalidasi temuan-temuan yang ada di vulnerability assessment dan juga kita coba lakukan simulasi serangan terhadap sistem tersebut dalam aktivitas penetration testing. Mungkin bisa di next slide selanjutnya. Dan untuk tipe dari penetration testing ini sebenarnya ada 3, yaitu pertama black box, gray box, dan juga white box. Untuk persyaratan OJK, ALUDI, dan standarisasi ISO 27001, itu mayoritas kita melakukan tipe serangan black box, yaitu kita tidak diberitahu kondisi internal dari sistem perusahaan atau sistem aplikasi yang kita serang, dan kita juga mengetesnya itu sebagai user biasa. Sedangkan untuk gray box, kita diberitahu sedikit informasi mengenai sistem yang ada dan relevan terhadap apa yang menjadi target kita. Dan kita
mensimulasikan serangan sebagai internal dari karyawan perusahaan tersebut. Jadi kita diberikan akses user dengan internal akses seperti misalnya admin, staff, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk white box, kita coba lakukan simulasi serangan ini sebagai developer. Jadi kita diberitahu semua sistemnya seperti apa, layanannya seperti apa, environment yang digunakan apa saja, dan bahkan source code perusahaan tersebut, source code sistem tersebut, kita diberitahu. Dan jika melihat dari harganya, mana yang lebih murah, tentu yang lebih murah adalah black box. Bisa di next. Dan ketika kita lakukan penetration testing, kita juga melakukan risk assessment. Jadi risk rating yang kita lakukan ini, kita identifikasi dulu resiko-resiko yang muncul dari sistem Bapak dan Ibu, bagaimana celahnya dan bagaimana dampak dari serangan tersebut. Mulai dari likelihood-nya berapa, kira-kira untuk serangan ini kemungkinan munculnya itu tinggi, rendah, atau sedang, dan itu kita coba lakukan. Untuk kemudian kita juga lakukan juga penilaian terhadap dampak. Kira-kira dengan eksploitasi ini, dengan kerentanan yang kita temukan, dampak bagi sistem perusahaan seperti apa, dampak dari sistemnya itu seperti apa, dan dampak dari proses bisnis perusahaan itu seperti apa. Dan dari situ kita dapat namanya risk rating. Nah, risk rating ini kita kalkulasikan. Kalkulasikannya itu menggunakan sistem namanya CVSS, dan itu bisa Bapak dan Ibu cari tahu lebih lanjut di Google bagaimana cara perhitungan risk rating menggunakan CVSS. Dan biasanya kita munculkan itu ada di sini dituliskan 3, yaitu low, medium, sama high. Untuk yang low itu ketika kita kalkulasikan itu nilainya antara 0 sampai 3, dan untuk yang medium itu nilainya sekitar 3 sampai 6, untuk yang high itu 6 sampai 9. Dan satu lagi yang tidak dituliskan di sini adalah level critical. Critical itu nilainya 9 sampai 10. Dan itu cukup berbahaya bagi sistem perusahaan. Dan di sini juga ada namanya vulnerability assessment, penetration testing. Kita juga cari juga threat agent factor-nya apa, vulnerability factor-nya apa. Kita juga periksa technical impact-nya yang mungkin terjadi terhadap vulnerability testing itu seperti apa, dan juga business impact-nya itu kepada perusahaan dan kepada sistemnya itu seperti apa, dan itu kita lakukan di risk rating. Mungkin bisa di next slide terlebih dahulu. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita perlu melakukan penetration testing? Dan jawabannya mungkin paling utama dan paling pertama yang dilakukan adalah kita ingin memastikan kesesuaian kita terhadap regulasi yang ada dan juga sertifikasi yang kita ingin dapatkan. Seperti misalnya untuk persyaratan menjadi member ALUDI, persyaratan OJK, dan mungkin ada sertifikasi seperti ISO 27001 dan juga sertifikasi lainnya yang mungkin ada itu seperti PCI DSS. Dan selain itu, kita melakukan pentest ini untuk mengetes seberapa bagus sih sistem pertahanan kita, seberapa bagus sih aplikasi kita dari serangan tersebut. Kira-kira ada nggak sih aplikasi kita, kerentanan yang ada pada aplikasi kita, ada nggak sih celah-celah keamanan yang mungkin bisa dieksploitasi hacker. Dan ini kita juga ingin melindungi klien kita, partner kita, dan juga pihak-pihak terkait juga untuk meningkatkan reputasi dari perusahaan. Karena ketika sistem perusahaan ini aman, reputasi perusahaan juga akan meningkat. Serta di perusahaan itu juga ada namanya trust. Ketika kita lakukan penetration testing ini, klien atau mungkin regulator itu percaya akan sistem yang kita miliki. Mungkin bisa di next. Dan di sini kita berbicara kapan sih kita lakukan penetration testing. Kita lakukan penetration testing ini ketika ada suatu produk atau suatu service yang baru kita ingin luncurkan, kita ingin uji keamanannya. Bagaimana kita lakukan dengan penetration testing ini. Dan kita lakukan risk assessment. Risk assessment-nya ini kita menggunakan standar OWASP. Mungkin yang lebih terkenal OWASP Top 10 dan risk rating OWASP. Tapi nanti kita akan bahas juga OWASP Web Security Testing Guide dan juga Mobile Security Testing Guide secara lebih ringkas. Kemudian nanti ada risk management dan juga information assurance. Dan pada saat
produk baru ini muncul, kita develop di server production, kita juga bisa lakukan pentest. Dan jangan sampai ketika kita lakukan pentest, ini aplikasinya belum ready dan masih banyak bug-bug atau misalnya ada kode-kode logik yang masih sering error. Itu karena bakal banyak temuan dari sisi pentest tersebut. Bahkan produk-produk yang sudah mature pun harus kita lakukan pentest minimal 1 tahun dalam 1 tahun sekali. Karena apa? Karena kita tidak tahu bahwa bahaya mengancam sistem kita. Mungkin ketika kita pentest tahun lalu itu sistemnya tidak apa-apa, tetapi ketika kita pentest lagi, ternyata ada dependensi, ada vulnerability baru, ada temuan-temuan baru dari aplikasi kita. Itu juga perlu kita lakukan pentest secara berkala. Next. Dan mungkin ini yang jadi pertanyaan klasik. Apa sih yang perlu kita siapkan saat kita melakukan penetration testing? Yang pertama, kita harus tahu siapa yang bisa kita kontak. Dari organisasi kita, siapa yang menjadi PIC yang bertanggung jawab atas berjalannya pentest tersebut. Dan dari vendor, seperti misalnya Capio, siapa yang melakukan pentest, itu kita harus tahu. Karena ketika ada masalah dan ketika ada proses yang dibutuhkan untuk testing, ketika ada isu-isu yang ditemukan, kita harus berkomunikasi dengan tester, kita harus berkomunikasi juga dengan tim internal kita, perusahaan kita, sehingga proses dari penetration testing ini bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian kita harus siap untuk bereaksi. Kita tidak, walaupun kita sebagai klien, itu kita tidak boleh hanya diam saja, tapi kita juga harus siap untuk bereaksi. Dan kita juga tahu ketika waktu bisnis kita ini, untuk kita berkomitmen terhadap pentest ini, kita usahakan tidak terlalu tinggi. Kita usahakan tidak terlalu tinggi load bisnis kita, karena kita butuh waktu dan fokus untuk komitmen kita dalam melakukan pentest. Karena ketika kita lakukan pentest dan selesai kita lakukan pentest, itu ada namanya perbaikan. Kita kasih kesempatan perbaikan, dan kami juga berharap sebagai pentester, perusahaan itu mau menutup celah-celah keamanan yang kita temukan. Karena percuma juga ketika kita lakukan pentest, tetapi celah keamanannya itu tidak ditutup. Nah, itu sama aja bohong. Karena pentest ini adalah pengujian, dan kita lakukan saran supaya sistem itu aman. Dan berapa banyak waktu yang dibutuhkan ini tergantung dari seberapa banyak juga temuannya dan seberapa kritikal temuan yang kita dapatkan, sehingga membutuhkan waktu untuk mengatasi celah-celah keamanan yang ditemukan tersebut. Yang ketiga yang tidak kalah penting ini, kita harus paham juga kondisi lingkungan kita. Lingkungan apa yang kita pentest, apakah di server production, apakah di server testing, atau mungkin di server development. Kita harus tahu, karena pentester ini harus punya full permission terhadap sistem yang dites. Jangan sampai ketika kita lakukan testing, terus ada IDS atau IPS dari perusahaan tersebut, IP dari pentester tersebut di blacklist. Itu jadi suatu masalah, dan si pentesternya itu tidak bisa akses lagi ke sistem tersebut. Mungkin kalau misalnya ada corporate atau perusahaan yang sudah mature, itu mungkin ada incident response timnya, itu bisa diberitahu sebelumnya kita akan lakukan pentest. Mungkin ketika ada ISP atau law enforcement, mungkin ketika perusahaan tersebut menggunakan sistem cloud seperti AWS, Google GCP, atau Ali Cloud, itu juga kita harus diberitahu, oh kami mendevelop sistemnya ini di Ali Cloud, oh kami mendevelop sistemnya itu di GCP atau di AWS. Pentester wajib tahu, karena kita harus tahu batasan-batasan yang kita lakukan pada saat pentest. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kita harus siap juga dengan availability issue. Dan kita usahakan pentesting ini di server production itu aman dan tidak menyebabkan availability issue. Tapi kita tidak bisa menggaransi, karena bisa aja ada konfigurasi-konfigurasi yang tidak tepat di sisi network atau di sisi aplikasi. Karena pentesting itu kita coba mengeksploitasi, kita coba mencari celah-celah keamanan yang mungkin saja timbul.
Dan sebelum kita lakukan pentest, diusahakan kita harus punya backup dari sistem yang kita miliki. Karena ketika ada availability issue, kita juga sudah siap terhadap availability issue yang mungkin saja ditimbulkan pada saat proses pentesting. Mungkin di next. Dan oke, sebagai pentester, apa sih yang kita butuhkan dari klien kami untuk kita bisa melakukan penetration testing? Yang pertama adalah target. Target ini berupa website, application URL. Ketika kita melakukan website penetration testing, web application penetration testing, kita harus diberitahu, oke, website yang kita ingin tes ini alamatnya www.com misalnya dan segala macam, itu harus diberitahu. Kemudian ketika kita lakukan Android application penetration testing, kita harus dikasih tahu aplikasi Android-nya itu apa. Kalau perlu nanti link Google Play Store-nya itu apa, kita harus tahu karena pentester itu wajib mendownload aplikasi tersebut untuk kita lakukan sebagai testing. iOS application pun juga sama. Kita butuh iOS application-nya dan juga mungkin Apple App Store link-nya untuk iOS penetration testing. Dan yang nggak kalah penting, kita juga butuh testing account as a user untuk black box testing. Karena pernah ada kejadian ketika kita lakukan black box testing, itu klien kita tidak memberikan kita testing account as a user. Jadi kita coba register sendiri. Waktu kita register, ketika sudah selesai registrasinya, dan kita tertahan di satu fitur yang dijalankan oleh pihak ketiga, seperti fitur QIC. Jadi si pentesternya itu harus foto selfie dulu dengan KTP dan segala macam. Dan sedangkan fitur QIC-nya itu misalnya tidak dikelola oleh si klien tersebut, mungkin dikelola oleh pihak ketiga seperti misalnya Asli RI. Itu juga bisa out of scope ketika kita lakukan penetration testing. Makanya ketika kita lakukan penetration testing, kita juga butuh namanya testing account as a user. Dan kita juga tetap melakukan proses registrasi terhadap akun baru yang kita akan create nanti. Tapi untuk penetration testing, itu kita juga meminta akun user yang sudah bisa mengakses full feature, walaupun sebagai user biasa. Dan kemudian ada approval. Kita juga butuh approval dari kalian untuk kita melakukan penetration testing. Karena ketika kita melakukan penetration testing tersebut tanpa approval, pentester yang melakukan itu bisa dijatuhi hukuman pidana. Karena merusak dan menyebabkan sistem dari perusahaan tersebut bisa error segala macam. Jadi kita juga ingin melindungi diri kita as a pentester dengan adanya approval dari klien saat kita mengakses sistem kita tersebut. Kemudian juga ada non-disclosure agreement untuk penetration testing, dan kita juga tahu juga bahwa kegiatan penetration testing ini kalau tidak ada NDA-nya itu bisa berbahaya bagi klien juga, bagi pentester juga. Karena kalau untuk klien ini, ketika kita lakukan pentester, kita lakukan penetration testing, tetapi hasil dari pentestingnya itu ibaratnya keluar dari yang kita kelola, itu bisa dimanfaatkan hacker-hacker yang tidak berkaitan dengan kegiatan penetration testing ini untuk melakukan eksploitasi terhadap sistem yang dimiliki oleh klien kami. Dan kemudian ada klien atau PIC contact untuk penetration testing dan juga issue escalation. Jadi ketika kita lakukan penetration testing, kita butuh PIC contact dari klien kita. Jadi siapa yang bisa kita hubungi pada saat kita lakukan penetration testing dan ketika kita ada masalah. Masalah apa sih yang bisa ditemukan pada saat penetration testing? Misalnya gini, ketika kita lakukan penetration testing, terus kita nemu namanya backdoor. Dan backdoor ini, atau misalnya program-program yang hacker-hacker lainnya itu ada di sistem dan itu bukan kita yang meng-create, maka kita akan laporkan ke klien kita untuk mengidentifikasi ini backdoor dari mana, ini virus dari mana, ini malware dari mana di aplikasi tersebut. Agar ketika ada masalah terhadap sistem, itu pentester itu tidak disalahkan atas kejadian tersebut. Justru kita akan membantu bagaimana sistem klien tersebut aman. Kemudian ada juga yang terakhir, mungkin ada namanya VPN key, karena beberapa aplikasi mungkin yang belum ready to launch itu disembunyikan hanya
untuk VPN tertentu yang bisa akses, hanya IP-IP tertentu yang bisa akses, dan hanya bisa diakses menggunakan VPN key tertentu. Dan itu juga sering kejadian juga saat klien kita, ketika kita pentest website ini, kita pentest aplikasi ini, tapi ketika kita ingin menjalankan aplikasi tersebut, kita butuh VPN key dari klien tersebut. Itu juga bisa kejadian. Mungkin bisa di next. Dan mungkin di sini kita akan bahas sedikit mengenai OWASP Testing Guide atau panduan testing dari OWASP. OWASP ini merupakan Open Web Application Security Project. Di sini ada foundation non-profit internasional yang biasanya dia menggunakan jadi OWASP Testing Guide ini mencakup best practice untuk penetration testing framework yang digunakan oleh user. Dan OWASP Testing Framework ini diakui secara internasional, dan untuk compliance juga sudah comply, mungkin untuk ISO 27001, mungkin untuk OJK, untuk ALUDI juga di sini OWASP Testing Guide ini sudah comply, dan mungkin ketika ingin melakukan sertifikasi internasional lainnya seperti PCI DSS itu juga bisa menggunakan OWASP Testing Guide. Dan ketika kita lakukan vulnerability assessment dan penetration testing kepada klien kita selalu mengusahakan menggunakan latest stable release dari OWASP Testing Guide. Untuk saat ini kita menggunakan OWASP Testing Guide, Web Security Testing Guide ini OWASP WSTG versi 4.2 yang dirilis pada tanggal 3 Desember 2020 untuk aplikasi. Kemudian kita juga menggunakan Application Security Verification Standard atau OWASP ASVS versi 4.03 yang dirilis terakhir ini tanggal 29 Oktober 2021. Dan untuk Mobile Security Testing Guide-nya, OWASP MSTG-nya, kita gunakan versi 1.4.0 yang dirilis 20 Januari 2022. Serta Mobile Application Security Verification Standard atau MASVS-nya itu versi 1.4.2 yang dirilisnya itu tanggal 20 Januari 2022. Kenapa kita menggunakan latest stable release? Karena kita ingin tetap memacukan diri kita terhadap latest release dari OWASP tersebut. Bagaimana kalau misalnya ada vulnerability baru, bagaimana cara mengetesnya, bagaimana cara memverifikasinya, itu kita harus terus belajar, terus berkembang. Bahkan ketika misalnya OWASP MSTG itu baru rilis tanggal 20 Januari kemarin, dan ada klien kita minta kita mengetes aplikasi mobile mereka di tanggal 22 Januari, ya mau tidak mau kita harus menggunakan OWASP MSTG versi terbaru agar aplikasi dari klien kami ini yang kita tes ini aman. Mungkin bisa di next. Dan bagaimana sih proses dari penetration testing tersebut? Secara garis besar ini ada 4 tahapan, yaitu pertama kita lakukan scoping. Kita tentukan dulu bagaimana ruang lingkup kita dalam melakukan penetration testing atau IT security assessment. Kemudian ada namanya planning dan scheduling. Kita persiapkan juga jadwal dan juga timeline pada saat kita melakukan penetration testing, dan juga kemudian kita lakukan proses dari IT security assessment tersebut bisa berupa penetration testing atau vulnerability assessment. Dan yang terakhir kita mengirimkan namanya final report. Yang final report ini berisikan tentang bagaimana kita melakukan penetration testing, apa temuan kita, bagaimana cara memperbaikinya, saran-saran perbaikannya, dan statusnya ini close atau masih di open. Mungkin bisa di next. Dan kita bahas secara lebih rinci. Untuk scoping sendiri, pertama kita coba lakukan pendefinisian ruang lingkupnya. Kita definisikan objek apa saja yang akan kita tes, sesuai sama legal aspeknya atau tidak, dan segala macam kita coba tentukan. Nah, di sini juga di tahap scoping ini, klien harus memberitahukan kita sistemnya itu dibuat on-premise, di hosting di tempat lain, atau menggunakan cloud. Jangan sampai ketika si klien bilang, oke, sistem kita on-premise,
tolong dong lakukan stress test. Dan ternyata ketika kita lakukan stress test, itu sistemnya itu menggunakan hosting dari pihak ketiga. Atau misalnya menggunakan cloud, misalnya seperti AWS atau AliCloud dan Google GCP, itu juga akan membahayakan pentester karena IP pentester itu bisa di blacklist oleh pihak cloud atau pihak vendor dari klien. Dan output dari scoping ini biasanya kita berupa NDA dan juga satu lagi approval. Mungkin bisa di next. Dan kemudian kita lakukan namanya planning atau scheduling secara internal. Kapan kita lakukan pen testing, kapan kita lakukan vulnerability assessment, dan ini kita bisa tahu dari bagaimana kita melakukan perencanaannya. Dan pada saat perencanaan ini, mungkin si klien bisa bilang ke kita, tolong dong jangan lakukan pentest kita di hari Sabtu atau Minggu, karena transaksi member kita banyak banget di hari Sabtu dan Minggu. Tolong dong lakukan pentesting kepada sistem kami ini harus malam hari, atau tolong dong jangan malam hari lakukan pentesting. Dan itu klien juga bisa mengajukan seperti itu, karena kita kembali lagi ke awal bahwa pentesting ini ada kemungkinan sistemnya itu ada availability issue, ada isu dari ketersediaan dari aplikasi yang akan kita pentesting, walaupun kita coba seaman mungkin dan kita usahakan tidak ada availability issue terhadap sistem dari klien tersebut. Mungkin bisa di next. Dan oke. Di IT security assessment proses ini atau proses dari penetration testing ini biasanya kita lakukan sekitar 3 sampai 5 hari untuk menggunakan penetration testing. Dan pada layanan Capio ini kita beri kesempatan 2 kali penetration testing, di mana penetration testing tahap pertama ini kita mencoba discovery atau kita temukan celah-celah keamanan yang mungkin saja terjadi di sistem dari klien kami. Dan sedangkan untuk penetration testing tahap kedua ini dilakukan untuk kita melakukan verifikasi apakah si klien kita benar-benar sudah menutup celah keamanan yang kita temukan di penetration tahap 1 atau tidak. Maka di tahap kedua ini nanti laporannya ini berupa temuan-temuan yang sudah kita close, dan tahapan-tahapan yang kita coba lakukan information gathering, data dan analisis. Kita coba lihat dulu apa yang bisa kita lakukan, seperti misalnya menggunakan WhatWeb, vulnerability scanning atau Netcraft, Nmap dan segala macamnya. Kemudian kita coba lakukan vulnerability gap detection, apa saja yang mungkin terjadi di vulnerability system tersebut. Kemudian ada penetration trial, kita coba penetration testing skenario mulai dari password cracking, SQL injection, mungkin kita pakai Metasploit, privilege escalation, mungkin kita lakukan DOS jika memungkinkan, jika tidak ya kita lakukan hal lain. Mungkin kemudian di tahap terakhir kita ada analisis dan reporting. Nah, ketika kita sudah melakukan penetration testing, kita akan melaporkan kegiatan penetration testing tersebut mulai dari metodologi yang kita gunakan, temuan yang kita dapatkan, dan kita analisis dan saran-saran perbaikannya seperti apa. Dan seperti yang kita sebutkan sebelumnya, kita menggunakan OWASP testing guide. Mungkin bisa di next. Dan output dari penetration testing ini adalah final report. Final report ini berisi misalnya ada finding atau temuan-temuan dari vulnerability yang kita dapatkan. Bisa berupa kategorinya itu high, medium, atau low. Mungkin juga bisa critical temuan tersebut. Dan jika dibutuhkan kita juga akan menyediakan presentation saat kita lampirkan final report tersebut, sehingga klien kami juga bisa tahu ketika kita lakukan penetration testing ini bagaimana sih si klien ini dapat menentukan perbaikan terhadap sistem mereka. Dan kita akan berikan suggestion dan juga rekomendasi terhadap temuan-temuan tersebut sehingga sistem klien kami ini bisa aman dari temuan-temuan yang kita dapatkan pada saat penetration testing. Mungkin bisa di next. Dan untuk timeline-nya biasanya ini 1 bulan. Di minggu pertama kita fokus kepada scope dan planning. Dan scope dan planning ini mungkin sekitar 1-2 hari itu sudah cukup
untuk kita, dan kita lakukan penetration testing yang pertama. Nah, penetration testing yang pertama ini kita lakukan sekitar 3-5 hari untuk mengecek dan juga membuat laporan terhadap penetration testing. Dan ketika sudah kita lakukan penetration testing tahap pertama, kita bisa deliver laporan penetration testing tahap kedua. Dan ketika kita deliver report penetration testing tahap pertama, kita berikan waktu kepada klien kita, kepada developer dari klien kita untuk menutup celah-celah keamanan tersebut. Dan waktu perbaikannya ini bisa 1 minggu, bisa 1 hari, bahkan bisa sampai 1 bulan atau lebih. Itu tergantung dari IT developer di klien kami. Ketika misalnya klien sudah melakukan perbaikan, klien akan menghubungi kita, oke, kita siap untuk penetration testing tahap kedua. Celah-celah keamanannya sudah kita perbaiki sebelumnya, dan ketika kita lakukan penetration testing kedua, kita verifikasi benar atau tidak si klien ini melakukan perbaikan. Setelah itu kita lakukan final report atau penetration testing report tahap kedua. Dan setelah itu kita coba deliver dan kita close project-nya. Seperti itu. Mungkin bisa di next. Dan Bapak dan Ibu nggak usah khawatir, di sini ada beberapa sertifikat dari pentester yang dimiliki oleh KPO Teknologi, mulai dari OSCP, EC Council juga, CSA Certified Security Analyst, ada dari CompTIA juga untuk Pentest Plus, dan juga lainnya. Mungkin bisa di next. Dan di sini ada portofolio kami juga, salah satunya ada klien kami yaitu Zipay, mungkin bisa di next lagi. Dan ini ada beberapa klien kami juga, ada Liquid, kerjasama.com, Aldi, Indogold, dan lain sebagainya, bisa di next. Dan ini juga masih sama, daftar beberapa klien kami juga mungkin bisa di next untuk bagian yang terakhir. Oke, mungkin Bapak dan Ibu jika masih ada pertanyaan bisa hubungi kami, KPO, atau mungkin bisa hubungi langsung Pak Roland di kontak nomor berikut. Dan gedung kami ini ada di Casablanca Tower A di lantai 10. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa kita coba diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Irman atas pemaparannya. Jika Bapak atau Ibu peserta memiliki pertanyaan dari pemaparan PT KPO Teknologi Indonesia, dapat langsung mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur chat Zoom dengan format, nama, lalu pertanyaan. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan, maka dapat disimpulkan bahwa PT KPO Teknologi Indonesia melakukan penetration testing yang terdiri dari black box, gray box, dan white box. Dengan risk assessment mereka, dan juga penetration testing dilakukan pada produk baru yang ingin diuji keamanannya, dan nanti akan dilakukan risk assessment. Selanjutnya risk assessment management, dan terakhir information assurance. Hal tersebut untuk menghindari produk yang tidak bekerja atau bermasalah, atau yang bisa bermasalah. Hal yang harus kita persiapkan pada waktu penetration testing adalah mengetahui siapa yang dikontak, siap untuk bereaksi, melihat lingkungan kita, dan bersiap jika adanya permasalahan. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan pemaparan dari Asli RI yang diwakili oleh Ibu Risma Simanjuntak selaku perwakilan Asli RI. Ya, selamat siang, Mas. Mau minta tolong yang akan mendemokan dari Asli RI ada Mas Bilal, kakek masih Bobi dari tadi belum di-accept, boleh minta tolong di-accept? Oke, sudah ada Mas Bilal ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Melanjutkan pembahasan mengenai kemarin yang sudah saya presentasikan. Hari ini kita akan melakukan demo di mana satu kesatuan flow proses ya, yang seperti yang sudah saya informasikan kemarin, yaitu proses dari proses EKYC sampai bagaimana jadi terbitnya digital certificate sehingga orang bisa melakukan digital signature. Jadi mohon izin untuk nanti dibantu oleh Mas Bilal. Mas Bilal sudah ready ya, Mas Bilal? Halo, Mas Bilal. Halo. Oke, silahkan Mas Bilal. Nanti kalau ada pertanyaan buat Bapak Ibu, silahkan diberikan di kolom chat. Terima kasih. Belum Mas, untuk
admin Aludi, kami mohon izin untuk share screen ya. Dari Mas Bilal akan melakukan share screen. Silakan Bu, sudah bisa kok Bu dari tadi. Oke. Ya, selamat siang semuanya. Saya di sini akan mendemokan full cycle mulai dari terbitnya sertifikat sampai tanda tangan digital. Ini saya stop dulu videonya. Saya akan share screen. Sudah terlihat? Sudah, Mas. Sudah. Iya, di sini di sistem kita, di sini ada tampilan-tampilan sertifikat ya. Jadi pada dasarnya apabila user ingin ingin melakukan tanda tangan digital gitu ya, itu kan harus mempunyai sertifikat sebagai identitas virtual kita gitu, sebagai identitas virtual user. Dan jadi di sini saya akan contohkan atau demokan dengan yang pertama, ini kan ada sertifikat aktif saya ya, ada sertifikat aktif. Jadi di mana kalau sertifikatnya sudah ada, ini kita bisa melakukan tanda tangan digital. Nah di sini saya coba melakukan tanda tangan digital. Di sistem kita ini apabila ingin menandatangan digital itu di sistem kita yang eksis sekarang ya, itu harus melakukan KYC terlebih dahulu juga. Jadi nantinya ke depannya di yang akan launch berikutnya itu tidak perlu melakukan kembali. Jadi di sini sekaligus mendemokan proses KYC tersebut dan proses tanda tangan digital dalam satu cycle saja. Jadi seperti itu. Jadi di sini contohnya saya ingin melakukan tanda tangan digital. Ini saya upload dokumen tadi ya, sudah diupload di sini dari PDF. Dan apabila saya unggah, dia akan melakukan proses liveness detection dan KYC. Jadi saya contohnya di sini juga. Nah, dia akan melakukan liveness dan KYC dengan mengcapture wajah user. Jadi di sini misalnya bisa lanjut ya. Ini berhasil. Dan ini kalau kita lihat lognya, ini melakukan liveness terlebih dahulu. Apakah dia memang realized person atau enggak? Ini kita mendapat balasan true gitu ya, bahwa memang ini benar manusia seperti itu. Terus kita juga melakukan biometrik untuk ini proses KYC-nya tersebut. Jadi di sini ada kita mencocokkan juga data-datanya, nama, tempat tanggal lahir gitu ya, ada alamat dan selfie. Nah selfie-nya ini harus di atas 70% kita set. Kalau di atas 70% dia akan melakukan tanda tangan digital. Nah, terus untuk dokumen yang sudah diupload, ini kita bisa download. Dan kita lakukan verify. Contohnya di website Kominfo. Halo. Ya, Mas. Ini ke stop ya share-nya ya? Iya, ke stop share-nya. Bisa Bapak Bilal untuk share screen-nya? Ini coba saya share lagi ya. Sudah terlihat, Mas? Iya, sudah kelihatan. Iya. Nah, ini jadi dokumen yang sudah ditandatangani tadi ya. Ini kita lakukan verify dengan mengupload bisa ke sini ya, bisa ke website Kominfo. Nah, nantinya di sini bisa di-verify apakah dokumen ini memiliki tanda tangan digital atau enggak. Nah, di sini kan sudah
Di-verify bahwa dokumen ini memiliki tanda tangan digital. Apabila ditampilkan, nah ini memperlihatkan siapa yang tanda tangan digital. Ini kan di sini kan tadi kan saya menandatangan menggunakan user saya ya, dan ini ada detailnya juga dan keterangan bahwa dokumen ini belum mengalami perubahan, identitas terverifikasi, memiliki stempel waktu dan NTV seperti itu. Di sini juga ada sertifikat chain-nya seperti itu. Jadi untuk proses penandatanganan digital. Jadi di mana penandatanganan digital itu harus mempunyai two-factor authentication seperti itu. Jadi salah satunya tadi kalau di sistem yang XDS kita itu yang pertama adalah user password untuk login, yang kedua adalah biometrik. Biometrik yaitu wajah user tersebut dicocokkan apakah dia memang user terdaftar atau seperti itu. Jadi untuk cycle tanda tangan. Itu mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Bilal Abudan atas pemaparannya. Jika Bapak atau Ibu peserta memiliki pertanyaan dari pemaparan asli RI, dapat langsung mengajukan pertanyaannya dengan menggunakan fitur chat Zoom. Nama lalu pertanyaan. Sepi-sepi kayaknya nggak keren ya. Jadi sekali lagi kalau Anda lihat kompetitor mungkin ada hanya mungkin yang saya tahu satu atau dua yang mau offline ya. Itu pun offline-nya skalanya juga skala terbatas ya. Era punya offline skalanya tidak terbatas. Jadi kalau teman-teman MP pada tanya waktu era mengumumkan untuk NPC kita penunda, sebenarnya proses penundaan kita tuh udah sebelumnya. Karena Anda harus tahu bagaimana saya harus deal dengan pihak hotel. Karena pihak hotel orangnya juga saklek gitu. Anda mau pindahin kamar, mereka makan semua amunisi uang Anda. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan. Untuk Pak Bilal, apakah ada yang mau disampaikan lagi pada Bapak Ibu pesertanya? Mungkin cukup. Jadi di mana menegaskan kembali di mana kalau tanda tangan digital tersebut itu kedepannya mungkin akan menjadi pilihan utama ya bagi kita semua, karena kalau tanda tangan manual gitu ya, tanda tangan urak-urak seperti itu kan kedepannya menjadi pertanyaan apakah itu benar orang tersebut yang tanda tangan atau enggak. Tetapi kan dengan tanda tangan digital, user pertama harus membuat identitas virtual dengan melakukan KYC, di mana dengan melakukan KYC itu kan ada tahap-tahapannya, seperti pengecekan data biometrik langsung ke Dukcapil, di mana nantinya data tersebut atau sertifikat tersebut dapat digunakan untuk tanda tangan digital dan dipastikan dokumen yang ditandatangani tersebut dipastikan kevalidannya dan sah dan legal secara hukum. Jadi kedepannya teknologi ini dipastikan akan sangat digunakan sih, seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disambung kembali, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali lagi Pak Bilal Abudan atas pemaparannya. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan pemaparan dari Pevindo Adiscore yang diwakili oleh Bapak Riza Kristanto selaku perwakilan Pevindo Adiscore. Ya, selamat siang semua. Selamat siang Bapak Riza. Ya, suara saya terdengar jelas ya? Terdengar dengan jelas. Ya, oke. Sorry saya nggak pakai video ini karena koneksinya lagi kurang bagus ya. Untuk slide-nya dari Aludi atau dari saya yang share ya? Baik, nanti di-share dari Aludi, Pak. Kalau untuk hari kedua, sepertinya belum dibagikan ke kami, Pak. Hari kedua?
Ya, yang hari ini belum dikasih ke kami, Pak, PPT-nya. Oh, ya. Oke. Bisa Baru yang, dari saya yang share ya? iya, silakan, Pak. Ya. Nanti saya coba info ke PIC kami ya, Pak. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Jadi perkenalkan, saya dengan Reza Kristanto sebagai Senior VP Head of Account Management. Jadi di sesi hari ini nanti kita akan informasikan technical proses layanan dari Adiscore, nanti mulai dari jenis layanan, kemudian proses untuk melakukan go live atau onboarding ke kami, dan juga nanti sedikit sampel dari report kami. Nah, untuk ketentuan dan prosedur kerjasama sendiri, jadi kalau di kami secara komersial ada dua, yaitu annual fee dan biaya per inquiry fee. Terus di kami ada beberapa tahapan, yaitu nanti ada beberapa form yang harus dilengkapi, dan saat ini sudah ada beberapa dari security crowdfunding sudah sama dengan kami ya, sudah menjadi member. Nah, untuk nanti persiapan operasional, jadi pada saat nanti proses dari PKS sudah selesai, nah nanti biasanya kita akan ada kick-off meeting, jadi di kick-off meeting kita akan informasikan terkait koneksi jaringan dan pemberian data. Jadi sekali lagi, Pevindo Brokerage ini adalah LPIP atau Lembaga Penyedia Informasi Perkreditan, di mana kami ini adalah salah satu lembaga yang dimonitor dan diawasi oleh OJK. Nah, untuk bisa bekerja sama dengan kami, salah satu kewajiban dari member yaitu satu harus setup jaringan, dan kedua harus ada pemberian data balikan. Jadi konsep kerjasama adalah reciprocal. Jadi nanti dari security crowdfunding bisa memperoleh seluruh data kredit di Indonesia, namun di lain pihak juga wajib memberikan data bulanan. Nah, data bulanan ini adalah yang mungkin kalau di sesi kemarin sudah disampaikan, adalah data yang menginformasikan histori pembayaran dan status dari debiturnya ya, apakah lancar, terlambat, atau macet, dan lain sebagainya. Nah, kami sudah ada formatnya ya, nanti biasanya pada saat udah bekerjasama, kita akan berikan beberapa dokumen-dokumennya. Nah, untuk koneksi jaringan, kita ada beberapa pilihan, bisa menggunakan public atau list line, terus IP-nya harus statis, bisa menggunakan layanan cloud, namun harus yang terdaftar di Kominfo, terus kemudian jaringan yang menggunakan VPN. Terus kemudian wajib memberikan data bulanan, dan nanti prosesnya kita ada user training dan create user, baru nanti bisa dilakukan go live. Nah, untuk go live proses sendiri, nanti yang proses pertama ada data mapping. Jadi data mapping ini kita akan berikan data dictionary kita kepada calon member, dan nanti kita akan memberikan akses ke SFTP yang nanti setiap bulan akan disubmit ke kami. Nah, batas pelaporan kami itu setiap tanggal 12 setiap bulannya. Nah, kemudian nanti kita ada koneksi jaringan. Koneksi jaringan itu nanti bisa dengan dua, yaitu untuk testing atau demo environment dan production. Kemudian kita nanti akan memberikan training bagaimana cara membaca reportnya ya, dan juga nanti kita akan memberikan pelatihan terkait pemanfaatan dari credit scoring sendiri. Nah, untuk saat ini kita tidak membatasi jumlah usernya, jadi nanti tinggal diatur saja dari security crowdfunding atau membernya berapa kebutuhan untuk usernya. Nanti apabila seluruh prosesnya sudah selesai, nah kita bisa nyatakan go live. Nanti biasanya kita akan berikan sertifikat go live bahwa sudah bisa mengakses ke layanan kami. Nah, untuk akses sendiri, kita memberikan ada 3 layanan. Yang pertama adalah melalui web browser.
Nah, web browser ini biasa digunakan apabila masih manual ya. Jadi kalau seandainya ada kredit analis, nah itu biasanya menggunakan layanan web browser atau manual. Dan ini nanti akan download reportnya satu-satu, dan ini format reportnya, outputnya adalah PDF. Nah, yang berikutnya adalah layanan dashboard application, atau yang biasa kita bilang back office atau bug inquiry. Nah, ini jadi nanti bisa dilakukan biasanya end of day, berapa aplikasi sekaligus diupload, dan nanti secara reportnya juga akan sekaligus. Kita tidak membatasi berapa banyak, namun biasanya satu batch itu terdiri dari 5.000 data, 5.000 inquiry. Jadi kalau seandainya lebih dari 5.000, nanti bisa dibagi menjadi beberapa batch. Terus kemudian kita juga menyediakan layanan API atau web service, di mana nanti untuk yang API ini sudah system to system ya. Jadi nanti dari sistemnya bisa langsung nembak ke sistem kami. Untuk output reportnya yang bulk upload atau dashboard application dan API ini formatnya adalah XML. Nah, layanan pendukung sendiri, jadi kalau di kami, selain dari produk ID Scoring Report yang mungkin kemarin udah disampaikan di sesi kemarin, di kita juga ada layanan debtor monitoring. Nah, jadi kalau seandainya mungkin dari debiturnya itu fasilitasnya bisa cukup lama, nah secara periodik bisa dilakukan pemantauan debitur atau washing. Nah, jadi nanti bisa mendapatkan credit scoring dan report yang terkini. Nah, kemudian kita juga memberikan layanan kalibrasi scoring. Jadi kalibrasi scoring ini nanti di slide berikutnya saya akan memaparkan juga terkait credit scoring kami, di mana di credit scoring tersebut ada risk profile ya, apakah ini very low risk, high risk, dan very high risk. Nah, namun kami juga menyarankan nantinya pada saat teman-teman di security crowdfunding ini sudah ada debiturnya dan performance data atau payment historinya juga sudah mulai terlihat, nah kami menyarankan untuk melakukan kalibrasi, di mana nanti bisa dilihat risk appetite dari masing-masing security crowdfunding ini seperti apa ya. Jadi apakah kalau di kami ini high risk, oh ternyata nanti di teman-teman security crowdfunding ternyata masuknya di average risk. Nah, itu bisa saja dilakukan melalui layanan kalibrasi. Iya, untuk pricing memang kalau di kami, ini bisa sekalian dijawab atau nanti di sesi terakhir ya, Mas Made? Kita jawab di sesi terakhir aja ya, Pak. Sesi terakhir aja ya, oke. Nah, berikut adalah sampel report dari kami untuk produk ID Score Plus. Nah, jadi produk ID Score Plus sendiri adalah salah satu kredit report yang secara komprehensif nantinya bisa mendapatkan informasi dari calon debiturnya. Nah, ini bisa individu maupun corporate. Nah, di dalam report sendiri, secara general, itu nanti kita bisa dapat informasi terkait credit score and probability of default-nya, kemudian personal information, fasilitas kredit beserta riwayat pembayarannya, kemudian kewajiban keuangan non-kredit, serta informasi dari instansi publik. Nah, saya sekedar sharing saja, jadi saat ini bisa dibilang layanan Slick ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang single ID multiple information. Jadi kita hanya menginput nomor NIK aja, nah itu seluruh informasi kreditnya akan keluar. Nah, di Pevindo Biro Kredit sendiri, data dari Slick ini kita tambahkan dengan data-data non-pelapor Slick serta lembaga keuangan yang lain, serta kita tambahkan other data, sehingga reportnya jauh lebih lengkap lagi. Ya, jadi kita hanya input nomor KTP, maka seluruh informasi akan keluar tuh ya, calon debitur bekerja di mana, sudah berapa lama, termasuk semua fasilitas kreditnya juga akan keluar. Nah, ini adalah contoh dari report kami. Jadi di kami ini nanti ada summary. Jadi kalau di sini ada PS ini Pevindo Score, scoringnya berapa, dan di sini ada kemungkinan gagal bayar atau macetnya berapa persen. Dan di sini dilihat ini ada trennya apakah
naik atau turun. Terus kemudian di sini ada kategori resikonya, di sini adalah D1 dan resikonya adalah resiko tinggi atau high risk. Nah, di kami juga nanti ada summary-nya. Jadi kenapa si calon debitur ini mendapatkan scoring tersebut ya. Jadi ada summary-nya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat tren selama 12 bulan terakhir. Jadi kalau di sini scoring kami ini dari 250 sampai 900. Jadi kalau yang paling rendah itu very high risk, sedangkan yang paling tinggi itu adalah very low risk. Jadi kalau di sini kita lihat nih scoringnya sudah membaik ya, tapi kemudian turun lagi, memburuk, dan ini membaik lagi. Nah, di sini adalah risk grade dari kami. Jadi kami ada 5 risk grade, A sampai E, dan di masing-masing itu ada 3 tiering, 1 sampai dengan 3. Nah, jadi kalau dilihat di sini skornya dari 250 sampai 900. Kalau kita lihat di sini, kalau di kami itu D1 atau high risk, itu kemungkinan macetnya di 7 sampai 11%. Sedangkan untuk yang very high risk atau E1 itu kemungkinan macetnya dari 26 sampai dengan 100%. Nah, memang sangat penting nantinya buat lembaga keuangan atau member kami untuk bisa melakukan kalibrasi dan memanfaatkan scoringnya ya, karena sebagai informasi di kami ini untuk download satu report itu butuh waktu 7 sampai 9 detik. Ya, jadi dengan pemanfaatan scoring ini akan jauh lebih efisien dan lebih cepat ya dibandingkan kita harus eyeballing untuk melihat reportnya satu persatu. Nah, berikut adalah contoh report kami. Jadi selain dari summary atau credit scoring yang tadi saya sudah sampaikan di depan, nantinya juga ada personal information, mulai dari nama, alamat, gender, tanggal lahir, dan juga tempat bekerja. Terus kemudian ada histori perubahannya. Jadi kalau alamatnya ada perubahan, nanti akan tercantum juga histori perubahannya. Terus ini untuk yang corporate, jadi kalau untuk yang report corporate itu juga nanti ada data identitas dari perusahaannya. Termasuk riwayat perubahannya juga nanti akan tercantum. Terus kita juga memberikan data fasilitas kredit, jadi ini summary-nya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 4 fasilitas yang masih open atau yang aktif, dan di sini ada 1 fasilitas yang udah close atau udah berakhir. Termasuk di sini balance-nya berapa, ada keterlambatan atau tidak, dan kalau pernah terlambat, berapa hari keterlambatannya maksimal. Terus kemudian kita juga memberikan informasi masing-masing, kontrak yang masih aktif, termasuk histori pembayarannya selama 24 bulan. Jadi kita memberikan informasi yang cukup lengkap. Terus juga kita memberikan informasi terkait inquiries. Jadi di sini kita juga menginformasikan dalam periode tertentu, apakah itu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan, berapa lembaga keuangan yang melakukan pencarian ya, atau bisa dibilang si calon debitur ini udah apply kemana saja gitu ya. Nah, biasanya nanti kita bisa analisa kalau dalam waktu dekat 1 atau 3 bulan tuh dia apply yang terlalu banyak, nah ini berarti dia udah kredit hungriness-nya tinggi ya, atau BU banget nih si calon debiturnya. Terus kita bisa lihat 15 inquiry terakhir ini dia untuk apa? Apakah providing facility, jadi ini fasilitas baru, atau monitoring. Nah, kita juga memberikan data non-kredit. Jadi untuk yang individu nanti ada, kita kerjasama dengan data BPJS Ketenagakerjaan, ada informasi terkait pekerjaannya. Terus kemudian dari Taspen juga kita tersedia ini untuk yang PNS. Terus kita juga ada data pajak, namun saat ini baru terbatas ke personal information. Jadi biasanya kita gunakan informasi ini untuk memvalidasi dengan data yang dilaporkan. Terus juga kita ada data dari APPI, kalau seandainya ada macet.
Terus kemudian kita juga ada data dari non-LK atau non-lembaga keuangan. Jadi kita juga bekerjasama dengan beberapa non-lembaga keuangan, dan mereka juga memberikan data bulanannya ke kami. Nah, kalau seandainya debiturnya adalah perusahaan, kita juga ada informasi apabila ada putusan pilot dengan data dari Mahkamah Agung. Terus juga data dari Dijen Pajak juga tersedia untuk yang perusahaan. Terus ada data juga dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau di sini biasanya kita bisa lihat berapa karyawan yang dilaporkan, statusnya apakah masih aktif. Jadi kita bisa lihat kalau memang ini perusahaan bagus, pasti dia akan tentu saja juga lancar ya membayarkan iuran untuk karyawannya. Dan berapa yang dibayarkan juga di sini tersedia secara total. Nah, ini ada APPI dan juga kalau dia perusahaan TBK atau yang mengeluarkan bond, nah biasanya ada ratingnya di sini. Dan juga apabila dia ada putusan pilot juga informasinya akan tercantum di sini. Nah, kita juga ada, kalau seandainya perusahaan TBK, ada laporan keuangan dari Bursa Efek juga tersedia. Nah, ini sekedar perbandingan. Jadi kalau di kami ini, dibandingkan mungkin dengan report yang lain, nah ini kami cukup luas ya. Jadi data dari kami ini, saat ini ada hampir 400 lembaga keuangan yang sudah bekerjasama dengan kami, termasuk ada non-lembaga keuangan juga. Histori yang kita berikan selama 24 bulan terakhir, beserta rinciannya, dan tentu saja kalau di kami ini outputnya sudah berupa scoring dan probability of default, serta juga informasi dari lembaga publik atau non-lembaga keuangan yang lain. Nah, berikut adalah sesi dari kami, Pak Made. Mungkin kita membuka sesi tanya-jawab ya. Kalau mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Bapak Riza Kristanto atas pemaparannya. Jika Bapak atau Ibu peserta memiliki pertanyaan dari pemaparan Pevindo ID Score, dapat langsung mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur chat Zoom dengan format nama lalu pertanyaan. Ini ada dari Julizar, Pak Julizar. Harga Pevindo gimana? Masih harus ada biaya pendaftaran 25 juta di depan? Dan apakah masih harus bayar dulu baru biar PKS? Ya, betul Pak. Jadi menjawab yang tadi pertanyaan yang sudah disampaikan ke kami. Jadi kalau di kami memang jadi kebijakan tiap provider mungkin berbeda ya. Jadi kalau di kami tidak ada minimum usage atau token. Jadi kalau di kami biaya itu ada dua, membership fee dan nanti biaya inquiry. Biaya inquiry nanti sesuai dengan pemakaian, dan untuk membership fee memang harus dilakukan pembayaran di depan. Baik, terima kasih Pak Riza atas jawabannya. Untuk Pak Julizar, apakah sudah terjawab? Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya Pak ya. Karena saat ini kurang lebih ada 5 yang sudah menjadi member kami Pak. Nanti kalau memang ada yang pertanyaan, kita akan dengan senang hati untuk diskusi ya Pak Julizar. Baik, terima kasih Pak Riza atas jawabannya dan juga Pak Julizar atas pertanyaannya. Ke Bapak atau Ibu peserta, ada pertanyaan lain, bisa tolong langsung mengajukan di kolom chat Zoom ini. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Maka dapat disimpulkan bahwa persiapan operasional dalam bekerja sama dengan ID Score terdiri dari kick-off meeting, koneksi jaringan, pemberian data, user training, dan create. Go live proses terdiri dari data, mapping, koneksi jaringan, training, dan go live. Dan cara akses bisa via web, via dashboard, application, dan via API. Dengan layanan pendukung terdiri dari pemantauan debitur dan kalibrasi skor. Baik, kalau gitu kita lanjut ke sesi berikutnya. Bapak dan Ibu, saat ini kita sudah masuk ke penghujung acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Calvin selaku Policy Director Aludi, Bapak Anton Dewantoro selaku perwakilan PT Aktuator Cipta Cendekia, Bapak Roland selaku perwakilan PT Kapio, Ibu Risma Manjuntak selaku perwakilan Asli RI, dan Bapak Riza Kristanto selaku perwakilan Pevindo ID Score.